Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis korelasi dan uji beda. Nah, nanti video ini akan saya bagi menjadi dua bagian ya. Analisis korelasi sendiri dan uji beda juga sendiri. Oke, jadi nanti saudara silakan menonton dua bagian video. Baik, kita bahas dulu yang pertama adalah analisis korelasi. Nah, analisis korelasi yaitu tujuannya yaitu tujuan analisis korelasi yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika ada hubungan, bagaimanakah arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut? Nah, data pada analisis korelasi itu dapat berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai regresi. Nah, apa perbedaan analisis korelasi dan regresi? Ya, nah, ini misalnya saya buatkan suatu permisalan, contoh ya. Dengan analisis korelasi, itu kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Misalnya yaitu hubungan antara lamanya belajar dengan nilai ujian siswa. Nah, bila melalui analisis korelasi terbukti bahwa adanya hubungan di antara kedua variabel tersebut, nah maka nanti kita melakukan analisis regresi, di mana analisis regresi itu akan memperkirakan jika waktu belajarnya lama, seberapa besar nilai meningkatnya. Nah, seberapa besar nilainya meningkat seperti itu. Ya, jadi kalau korelasi itu hanya menentukan adanya hubungannya, ya, ada keterkaitan antara dua variabel tadi, apakah hubungannya itu positif atau negatif. Sementara kita ingin melihat seberapa besar peningkatan, penurunan ya, seberapa besar hubungannya tadi itu, ya angkanya itu saling terkait itu diuji dengan yang namanya regresi. Nah, harusnya kita korelasi dulu ya, baru regresi, tapi nggak apa-apa. Ya, itu dia. Nah, bila analisis regresi berusaha memprediksi bentuk hubungan antara variabel Y dan X, yang agar dapat memprediksi variabel Y untuk variabel X tertentu, maka analisis korelasi itu berusaha menghitung arah dan kekuatan hubungan antara variabel Y dan variabel X. Nah, apa perbedaan utama regresi dengan korelasi? Yaitu jika pada analisis regresi terdapat hubungan sebab akibat seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Nah, pada analisis korelasi itu hubungan semacam ini nggak ada. Artinya apa? Kalau korelasi antara Y dengan X itu akan sama dengan korelasi antara X dengan Y. Seperti yang saya katakan di minggu lalu. Ya, sementara kalau di dalam regresi tidak seperti itu. Jika X mempengaruhi Y, itu tidak sama dengan Y mempengaruhi X. Jadi tidak ada timbal balik. Jadi kalau seperti di kimia itu enggak, reaksinya itu tidak reversible, tapi irreversible. Kalau untuk regresi. Nah, kalau untuk korelasi itu karena dia hanya mengkaji hubungan, nah maka jika korelasinya itu X dengan Y itu kalau misalnya antara X dengan Y itu berkorelasi, maka akan sama dengan Y berkorelasi dengan X. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel itu diukur dengan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi itu ada yang bertanda positif, ada yang bertanda yang negatif. Dengan angka berkisar dari min 1 hingga plus 1. Nah, di sini. Jika dia itu angkanya negatif 1, ya, itu ya, negatif 1, maka dia terdapat hubungan yang kuat. Negatif sempurna. Di sini ya, negatif sempurna berarti terdapat hubungan yang kuat, tapi hubungannya negatif. Ya. Kemudian ini negatif itu maksudnya kalau yang satunya naik, yang satunya turun. Seperti itu. Bisa dipahami jika misalnya antara ketidakpuasan konsumen terhadap jual beli kan itu berarti dia hubungannya positif ya. Kenapa? Karena kalau kepuasannya turun berarti jual belinya turun juga. Nah, itu berarti dia hubungan kuat atau positif. Jadi dia saling hubungan positifnya itu. Nah, kalau dia di tengah-tengah sama dengan 0 ya berarti dia tidak ada hubungannya, keterkaitannya, tidak ada korelasinya. Kita buat contoh untuk yang hubungan yang negatif ini ya. Misalnya kalau yang negatif itu ketika kalau hubungan yang negatif dia ketika dia tinggi jadi rendah. Ayo
Ada bisa saudara mencontohkan kira-kira apa contohnya untuk yang hubungan negatif ini? Contohnya itu misalnya ketika harga barang naik. Nah, seperti itu ya. Ketika harga barang naik, itu kan permintaan menjadi berkurang. Ya kan? Kenapa? Karena orang nggak mampu beli. Seperti itu. Jadi kalau harga barang naik, peningkatan berkurang. Artinya di sini korelasinya negatif. Yang satunya naik, tapi yang satu laginya tuh turun. Seperti itu. Oke? Kalau hubungan kuat positif itu yang satunya naik, yang satu lagi itu naik. Itu dia. Kalau yang tidak ada hubungan, yang ada hubungannya. Oke? Nah, untuk data yang berskala interval atau rasio atau bersifat kuantitatif atau parametrik, itu tipe analisis korelasi yang digunakan adalah person correlation atau product moment correlation. Sedangkan untuk yang berskala ordinal, kita menggunakan Spearman correlation atau statistik non parametrik. Nah, yang dibahas di sini saya hanya membahas untuk tipe analisis korelasi dengan person correlation atau product moment correlation saja dengan menggunakan SPSS. Sementara untuk data ordinal itu silakan saudara bisa cari sendiri. Data ordinal ya berarti data yang bertingkat. Misalnya yang pada angket biasanya ya, angket yang bersifat kualitatif seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di sini. Contoh, kita langsung ke contoh saja. Kita ingin menghitung hubungan antara kemampuan matematika siswa dengan kemampuannya dalam menyelesaikan soal hitungan pada pelajaran kimia. Nah, di sini kita ingin melihat apa ada keterkaitannya kemampuan matematikanya dengan dia menyelesaikan soal kimia yang bersifat hitungan. Kita lihat ya bagaimana korelasi antara keduanya. Oke, ini sudah kita buka SPSS-nya. Nah, nanti saudara masukkan di sini. Ini saya buka dulu, ini saya kecilin ya. Kita masukkan dulu di sini untuk kita masukkan di sini untuk name-nya itu adalah matematika dan yang satu lagi adalah hitungan, desimalnya 0, kemudian measure-nya scale. Oke. Kemudian saudara entrykan di sini, langsung saja di-entrykan ya datanya. Nanti pause dulu, kemudian saudara entrykan. Ya, setelah di-entrykan datanya semua, ini kita besarkan lagi ya. Kita lakukan analisis, yaitu klik analyze, kemudian klik correlate, kemudian bivariate. Setelah bivariate, ini kita masukkan kedua-duanya variabelnya. Ini kan semulanya di luar nih ya. Kemudian saudara masukkan ini ke dalam, ya, ke dalam. Setelah itu ini correlation coefficient-nya adalah percent sama test of significance-nya to tell. Sini optionnya adalah ini kosong dan ini missing value-nya adalah exclude cases pairways. Kemudian continue. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini ya saudara bisa lihat ada beberapa di dalam tabel ini ada beberapa bagian. Ya, nanti untuk ya kita bisa ada 3 cara yang bisa kita gunakan sebagai pedoman atau dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariate person ini, yaitu yang pertama dengan melihat nilai signifikansi to tell-nya. Untuk melihat nilai signifikansi to tell-nya, kemudian yang kedua membandingkan nilai R hitungnya, yaitu person correlation-nya. Kemudian yang ketiga melihat tanda bintang ini. Nah, kalau yang untuk yang berdasarkan signifikansinya, ini signifikansi, ini baik yang di atas ataupun di bawah kan nilainya sama. Itu kita lihat nanti jika nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan. Itu dia, ya. Jadi ini kalau mau kita tulis ya, saya tulis saja, saya buka Word-nya, ya. Ini saya tulis di bawah, ya seperti ini. Ini saya ini saya geser dulu output ya. Ini saya closing. Oke, kita buat dulu di sini. Nah, kita pertama ya, kalau saudara ingin lihat, kalau saya sih menurut saya kita lebih kepada sig saja ya, untuk membuat kesimpulannya di sini. Oke, maka di sini berdasarkan nilai sig-nya itu ya, maka kita lihat bahwa jika sig-nya itu yang kita peroleh itu sig yang to tell-nya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, ini membuktikan bahwa maka terdapat korelasi antar variabel tadi. Ya, berarti terdapat korelasi antara kemampuan berhitung dengan
kemampuan matematika dengan hitungan, ya, kemampuannya dalam menghitung soal, menyelesaikan soal-soal kimia dalam bentuk hitungan. Oke, itu dia. Nah, berarti jika dia lebih kecil daripada 0,05, maka di sini tidak terdapat korelasi antar variabel. Kalau kita melihatnya dari signifikansi. Kalau dari correlation person-nya, berarti ini dari R. Maka saudara kalau misalnya secara manual kan nanti menghitung R hitung tuh dengan percent correlation. Saya tidak mengajarkan manualnya ya karena repot, begitu panjang sekali perjalanan hidupnya itu. Jadi nggak saya hitung. Oke, kalau untuk yang percent itu nanti ya kalau untuk R-nya nanti R hitung ya. Nanti R hitungnya itu kita bandingkan dengan R tabel. Jika R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, ini kalau dengan persennya ya. Ini kalau dengan persen. Nah, kalau R hitung lebih besar daripada R tabel, itu berarti ada korelasi. Maka terdapat korelasi. Nah, ya. Itu dia kalau kita menggunakan yang percent correlation-nya. Nah, kalau kita melihat tanda bintang, kalau dengan tanda bintang begini, saudara kan lihat ada tanda bintang. Kalau tanda bintangnya itu jika terdapat tanda bintang 1 atau bintang 2 ya pada nilai percent correlation, maka di sini ini kan ada bintang 2 nih ya. Berarti di situ ya antara variabel yang dianalisis itu terdapat korelasi. Jadi kalau tidak terdapat bintang berarti nggak ada korelasi. Berarti ini juga membuktikan adanya korelasi. Nah, saudara juga bisa lihat korelasi kan tadi saya bilang hubungannya ada positif dan negatif. Lihat di sini. Di sini karena positif semua ya nilainya, berarti di sini korelasinya positif. Artinya ketika kemampuan matematikanya bagus, maka kemampuan dia dalam menyelesaikan soal kimia yang bersifat hitungan juga bagus. Itulah korelasi positif. Bisa dipahami sampai di sini ya untuk korelasi. Nah, oke, itu saja untuk korelasi. Nah, kita next ke video berikutnya nanti. Ya, saudara boleh cari yang untuk ordinal nanti, data ordinalnya seperti apa, saudara pelajari sendiri, tetapi karena kita di statistik pendidikan itu jarang sekali menggunakan data ordinal, ya, kita lebih kepada data kuantitatif, sehingga saya tidak bahas di sini. Oke, ini untuk yang video yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji beda. Oke, kita masuk ke analisis uji beda. Ya, kita nggak jadi videonya dibagi dua ya, langsung aja karena ternyata durasinya singkat. Oke, analisis uji beda. Analisis uji beda itu bertujuan mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok atau yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Nah, jadi nanti jika saudara ingin membuat skripsi ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Nah, berarti kan itu menguji coba dua beda. Kemudian ada lagi nanti saudara dia hanya menggunakan satu kelompok data saja, kemudian satu kelas saja, kemudian ada pretest, ada post-test, itu beda lagi analisisnya. Dan jika saudara ingin menganalisis variabel tertentu, ya misalnya satu kelas tetapi nilainya itu dibandingkan dengan suatu standar, nah itu beda lagi. Oke, kita bahas ketiga-tiganya di sini. Yang pertama kita bahas dulu analisis dua parameter rata-rata sampel bebas. Nah, sampel bebas itu adalah sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi. Nah, dalam hal ini sampel itu diambil dari dua kelompok yang berbeda. Ya. Kalau di dalam analisis dua parameter untuk rata-rata sampel bebas itu yang diambil adalah dari sampel yang berbeda. Oke. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke contohnya, ya. Misalnya adalah contohnya skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa setelah diberi pembelajaran metode inquiry dan metode drill, ya. Nah, di sini ya saudara bisa lihat nanti di sini ya untuk ini, oke, untuk contoh ini saya tambahkan saja ya dari kelas yang berbeda, dari kelompok yang berbeda. Nah, kalau nggak saya buat begini nanti bingung, oke. Nah, di sini skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa setelah diberi pembelajaran metode inquiry dan metode drill dari kelompok yang berbeda. Nah, jadi di sini ada kelompok ataupun kelas yang diajarkan dengan metode inquiry, kemudian kita bandingkan dengan kemampuan berpikir kritis matematisnya itu yang dengan diajarkan dengan metode drill. Jadi kedua-dua metode ini kita bandingkan untuk melihat bagaimana perbedaan kemampuan berpikir kritis matematisnya. Oke, bisa saudara pahami sampai di sini? Ya, itu dia. Nah, selanjutnya kita lihat, oke,
bagaimana kita menguji sampel ini. Ya, bagaimana kita menguji kedua-duanya ini. Sebelumnya kita kita bahas dulu hipotesisnya. Kita lihat dulu hipotesisnya ya, saya buat ke bawah. Nah, di dalam merumuskan hipotesis statistiknya, ya, di sini bisa kita buat hipotesis statistik. Kalau untuk uji rata-rata, ya, uji rata-rata itu bisa di sini hipotesis statistiknya kita buat H0 itu sama dengan mu1 itu lebih kecil dari sama dengan mu2. Kemudian HA-nya itu berarti mu1 itu lebih besar daripada mu2. Seperti itu, ya. Ini untuk kita merumuskan hipotesis statistiknya. Di mana pengujian kita itu dengan menggunakan alfa kita itu adalah 0,05. Seperti itu, ya. Nah, atau saudara bisa juga melihat nanti dari hasil signifikansinya. Oke, kita lihat dari nanti hasil signifikansinya seperti biasa. Signifikansinya berapa, kita bandingkan dengan nilai kritisnya, yaitu alfanya berapa. Karena alfanya kita ambil 0,05, berarti kita lihat nanti ya signifikansinya itu seperti apa, ya. Apakah nanti jika signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka kita bisa menginterpretasikan datanya, berarti datanya itu terdapat perbedaan. Seperti itu jika kita lihat dari signifikansinya, ya. Di sini saya buat p-value-nya ya. Kalau dari p-value-nya nanti atau dari signifikansinya, ya, atau dari signifikansinya nanti jika dia lebih kecil daripada 0,05, ya, jika dia lebih kecil daripada 0,05, maka di sini H0-nya ditolak, ya, seperti itu. Ya, maka H0-nya ditolak. Nah, sekarang kita kita bahas dulu ya. Kita buat dengan menggunakan, kita analisis dengan menggunakan SPSS. Oke. Masuk ke SPSS-nya, saya buka lagi SPSS-nya tadi, ini kita buka yang baru ya. Kita buka yang baru, ini saya save dulu ya. Tadi ini adalah korelasi. Kemudian kita buka yang baru, file, new, data. Kemudian kita buka di sini variable view-nya. Oke, pada variable view ya kita isi di sini, ini saya kecilin dulu ya. Kita masukkan datanya. Ini juga saya kecilin biar kita bisa lihat datanya. Oke. Di sini kita buat dulu di name ya. Name ini berarti kita masukkan di sini, di name-nya itu adalah berpikir kritis ya. Berarti di sini saya buat kritis saja, kemampuan berpikir kritis. Oke, kritis saya buat di sini. Kemudian di desimalnya 0. Kemudian di value kita isi value. Value-nya itu kan tadi ada yang pertama itu dengan inquiry ya. Kemudian kita add. Yang kedua itu dengan drill, metode drill. Add. Nah, bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis siswanya ya nanti. Oke. Kita oke kan? Setelah begini kita lihat ke data view. Di data view saudara masukkan. Tadi 1 itu adalah untuk inquiry, 2 adalah untuk drill kan begitu. Maka di sini di 1 di kritis maka kita masukkan satunya sebanyak ada 12 ini ya. Kita masukkan 10 saja karena yang 2 lagi tidak ada datanya ya. Berarti ini hanya ada 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian ada yang drill itu ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Setelah itu kita masukkan di di nilainya itu. Oh, variable view-nya tinggal ya. Satu lagi itu adalah di sini kita buat skornya. Skor. Ini jangan saya ganti kritis deh ya. Ini saya ganti metode. Bukan kritisnya, metode lupa saya. Ini metode, ini skor kritisnya. Ini bisa saya kasih underscore berarti kritis, skor kritisnya. Oke. Setelah itu ini baru kita back ke data view.
Ya, ini jadi ganti metode ya. Oke, skor kritisnya berarti di sini inquiry ada 3 9-nya. Oh, saya lupa membuatnya tadi nih ya. Kita ubah dulu desimalnya nih. Skor kritisnya tadi enggak desimal. Oh, ini measure-nya juga nih. Ini saya bikin scale aja dua-duanya. Oke. Kemudian ini di sini data view ya. Di data view-nya itu di sini ada 9 ada 3, 8-nya ada 3, 7-nya ada 4. 8-nya ada 3, 7-nya ada 4. Oke, kita masukkan data berikutnya. Sudah semua. Nah, setelah ini saya besarkan lagi ya. Kita klik analyze, kemudian kita klik compare means, kemudian kita ambil independent sample t-test, yaitu pengujian uji beda dua variabel dengan sampel bebas ya. Kita klik independent sample t-test, di mana di sini sampelnya itu dari dua kelompok yang berbeda. Setelah itu kita masukkan di sini untuk di tes variabelnya itu adalah skor kritisnya yang kita tes. Kemudian di grouping variabel itu adalah metode. Ya, kita masukin grouping variabelnya metode. Kemudian klik define group. Klik di sini grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Kemudian continue. Oke. Kemudian kita cek option, kita cek di sini 95%. Artinya di sini alpha yang kita ambil adalah 5%. Oke. Alpha yang kita ambil adalah 5%. Kemudian kita continue. Ya, kita continue. Nah, tadi tidak diapa-apakan ya, kita hanya ngecek saja tadi. Kita cek saja, kemudian kita continue, kemudian kita oke kan. Kita lihat di hasilnya. Nah, di hasilnya di sini ada ini untuk yang grup statistiknya. Nah, ini independent sample t-test. Independent sample t-test hasilnya ada yang 11 test for equality of variance. Nah, di sini ini adalah gunanya kalau untuk di 11 test for equality of variance ini untuk melihat ya, kita mau melihat bagaimana ya. Di sini ini kita ingin melihat bagaimana populasinya. Apakah homogen atau tidak? Kan kemarin homogenitas salah satunya dengan EG11 ya. Kalau kita lihat di sini hasilnya adalah signifikansinya 0,120. Berarti ini lebih besar dari 0,05 kan begitu. Kalau lebih besar daripada 0,5 berarti varians populasi kedua kelompok tadi sama atau alias dia homogen. Oke, bisa dipahami ini homogen dia. Kemudian yang sebenarnya yang kita uji untuk uji beda rata-rata di sini karena variansnya homogen ya, maka kita pilih kolom equal variance assume. Kita pilih kolom ya, kita pilih kolomnya untuk yang t-test for equality means. T-test for equality means nih ya. Kemudian kita lihat di sini harga T-nya itu sama dengan 2,305 ya. DF-nya itu 20. Kemudian sig to tell-nya itu adalah 0,032. 0,032 ya. Sig-nya, atau di sini kita bisa lihat kalau untuk sig-nya itu kan 0,032 ini lebih kecil daripada 0,05. Artinya di sini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa tadi hipotesis kita apa? Ini saya kecilin dulu ya. Saya kecilin dulu biar terlihat tadi yang ininya. Oke, ini dia. Tadi kita sudah membuat hipotesis. Nah, kita sudah membuat hipotesisnya. Berarti di sini hipotesisnya itu adalah H0 berarti ditolak. Artinya di sini mu1. Mu1 itu tadi adalah itu adalah metode yang menggunakan apa tadi? Kalau yang mu1 saya lihat dulu. Tadi inquiry ya. Berarti inquiry di sini bisa kita simpulkan berarti ya, kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan dengan metode inquiry lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan dengan metode drill. Seperti itu.
Ini dia 0,032. Mana dia tadi? Nih. Ya. Itu kesimpulan yang bisa kita peroleh. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Ini saya besarkan dulu ya. Kita masuk ke yang kedua, yaitu 2 sampel tak bebas. Sampel tak bebas itu artinya sampel yang keberadaannya saling berkorelasi. Nah, esensinya itu dari analisis perbedaan rata-rata sampel tak bebas itu, yaitu kedua data itu diuji berasal dari satu kelompok sampel yang sama. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi, jika saudara ingin melihat siswa tadi itu perbedaan hasil belajarnya sebelum dan sesudah proses pembelajaran, artinya ada pretest, ada posttest. Nah, itu bisa menggunakan ujinya itu, yaitu dengan melakukan yaitu uji 2 sampel tak bebas untuk uji bedanya. Oke, nah kita lihat contohnya. Skor hasil belajar kimia sebelum dan sesudah siswa dibelajarkan dengan media animasi. Tapi ini masih di kelas yang sama. Ya, misalnya kita mau mengujinya di kelas A. Sebelum menggunakan media, seperti apa nilainya? Ya kita berikan pretest dulu. Nah, kemudian kita ajarkan dengan media animasi. Kemudian kita kasih lagi soal. Dapatlah nilai post-testnya. Nah, kemudian kita uji apakah tadi terdapat perbedaan ya antara skor pretestnya dengan skor post-testnya gitu, ya. Nah, sekarang kita coba menganalisisnya dengan menggunakan SPSS untuk uji sampel tak bebas ini tadi. Nah, sama seperti yang tadi ya. Kita buka ke SPSS dulu. Ya, kita buka SPSS-nya dulu. Oke. Tadi SPSS kita ini ini output ya. SPSS kita buka lagi yang baru. Ini saya simpan dulu ya. Saya simpan ini tadi adalah independent t-test. Ya, saudara simpan seperti biasa ya. Independent t-test. Ini saya save. Kemudian saya file new data. Oke, seperti itu. Ya, ini adalah untuk data yang baru. Kita masuk ke variable view. Ini saya kecilin lagi seperti tadi ya. Nah, ini saya close dulu. Ini saya kecilin seperti tadi. Kemudian kita buka datanya yang ini tadi. Ini saya kecilin ya. Saya kecilin. Kemudian kita salin datanya. Kita masukkan. Di sini ada skor pretest dan skor posttest. Maka di sini saya masukkan di name-nya itu ada pretest ya. Saya buat pretest saja. Kemudian desimalnya 0, jangan sampai seperti tadi ya. Ini measure-nya scale. Kemudian kita buka lagi, yang satu laginya itu adalah posttest. Ini juga desimalnya adalah 0, kemudian ini scale ya. Selanjutnya kita buka di data view. Di data view kita masukkan data-datanya semua, ada 6, 7, 5, 8, 7, 6-nya ada 3 kali. Kemudian ada 8, ada 5. Selanjutnya di posttest ada 8, 7, 8, 9-nya ada 2, 8-nya ada 2, 9 lagi, 10, 7. Oke, sudah kita masukkan semua data-datanya. Nah, kemudian kita lakukan ujinya ya. Kita lakukan uji di sini untuk uji T sampel tak bebas. Di mana nanti di sini ya, sama seperti tadi kita membuat hipotesis statistiknya. Kan tadi hipotesis statistiknya seperti ini. Kalau yang untuk ini berarti karena kita ingin melihat rata-ratanya itu apakah sama atau berbeda. Ini saya buat di sini ya. Hipotesisnya belum kita buat ternyata. Jadi kita buat dulu hipotesisnya. Di sini hipotesisnya saya buat. Oke, kita buat hipotesis. Hipotesis untuk 2 sampel tak bebasnya, di mana H0 ya. Di sini kita buat hipotesisnya, di mana H0. Oke, H0 di sini itu sama dengan ya mu1 titik 2 nih ya. Sama dengan mu2. Apakah ini berarti tidak terdapat perbedaan antara nilai skor pretest dan posttest. Ini HA-nya berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Oke.
Ini adalah hipotesis statistiknya. Oke, sekarang kita lakukan analisis ya terhadap terhadap data uji beda ini dengan menggunakan SPSS. Kita kembali ke SPSS-nya ya. Oke, ini dia SPSS-nya ya. Di SPSS ini kita klik analyze, kita langsung saja ya. Klik analyze. Kemudian kita klik di sini adalah compare means. Kemudian kita klik paired sample t-test. Selanjutnya kita masukkan pretest ke variabel 1, kemudian post-test ke variabel 2. Selanjutnya kita cek optionnya. Di sini confidential interval percentage-nya 95% alias taraf kesalahan hanya boleh 5% dan taraf kepercayaannya adalah 95%. Kemudian kita klik continue dan oke. Kita lihat di sini pada outputnya ya. Kita lihat pada outputnya. Di sini kita lihat paired sample t-test di bagian bawah saja. Di sini kita lihat ya di sig totalnya, signifikansinya diperoleh nilainya itu adalah 0,000. 0,000. Nah, tadi kita sudah membuat hipotesis tadi ya, mana nih hipotesis kita. Nah, di sini jika ini taraf penerimaan hipotesisnya, kalau untuk penerimaan hipotesis itu berarti jika sig-nya itu lebih kecil dari 0,05 berarti H0 ditolakkan gitu. Jika sig-nya itu lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, sekarang di sini mu1 sama dengan mu2 itu untuk H0, HA-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Kita lihat tadi sticknya yang kita peroleh adalah 0,000 ya kan? Karena sticknya itu adalah 0,000 ya. Sticknya kita itu dapatnya 0,000, ini kan lebih kecil daripada 0,05. Artinya di sini H0-nya ditolak. Artinya, maka kita bisa buat kesimpulan ya, kita buat kesimpulan di sini. Untuk kesimpulannya adalah ya, kesimpulannya bahwa di sini terdapat perbedaan ya, terdapat perbedaan antara nilai pretest dan post-test. Atau bisa kita katakan juga di sini terdapat perbedaan ya antara nilai siswa sebelum dibelajarkan dengan media animasi dengan sesudah dibelajarkan dengan media animasi. Nah, inilah kesimpulan yang bisa kita peroleh untuk data ini. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kita ingin membandingkan satu variabel bebas dengan suatu standar. Untuk membandingkan suatu variabel bebas dengan suatu standar, ini misalnya ketika kita ingin membandingkan nilai siswa tadi itu dengan KKM saja. Kan misalnya siswa habis ujian nih, kita ingin melihat apakah bagaimana ketercapaian ataupun tingkat keberhasilan siswa di dalam belajar kimia. Misalnya kita sudah melakukan ujian, kemudian kita ingin melihat tingkat keberhasilannya dengan membandingkannya dengan KKM. Anggaplah KKM kimianya itu adalah 70. Nah, maka di sini kita bisa buat ya untuk hipotesisnya. Hipotesisnya itu bisa kita buat di sini. H0 yaitu mu-nya lebih kecil dari 70%. Kemudian HA-nya itu mu-nya itu lebih besar dari 70%. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya kita masukkan ke dalam SPSS. Kita masuk ke SPSS-nya ya. Masuk ke SPSS-nya. Di sini yang kita ambil data baru ya, file. Ini sudah saya simpan tadi data. Nah, di sini kita masukkan di variable view-nya. Ya, tadi kita masukkan nilai ya. Nilai di sini desimalnya itu 0, kemudian measure-nya itu scale. Kemudian di data view kita masukkan nilainya ya. Kita masukkan nilainya itu ini untuk ada 37 orang siswa. Ya. Kita masukkan untuk 37 orang siswa. Ini saya kecilin. Oke, kita kecilin dulu ini.
Kita kecilin, kita masukin dulu ya nilainya. Nilainya ada 37. Kita masukin dulu. 67 75 81 60 80 75 71 68 80 78 71 80 65 57 78 63 63 ya, 63 76 73 63 65. Kemudian sambung lagi 72 80 75 67 79 80 81. Kemudian 75 71 74 65 55 70 72 82 67. Oke, selesai kita masukkan. Oh, kayaknya ada yang tinggal ini hanya 36 loh. Amannya yang tinggal ini. Dari nomor 27 kita cek ya. 27 81. Oh, salah. Dari mana salahnya ini? Dari 21 coba. 21 itu 72 80 75 67 79. Oh, di sini. Habis 67 ini 72 dulu ya. 72 dulu. Ini saya cutting saja. Kita klik kanan, kita cut. Dari 67 ini yang 24 berarti ini 72 dulu. 72 baru kita pastekan lagi tadi ya. Kita pastekan tadi. Oke. Setelah itu saya besarkan lagi ya. Kita klik analyze. Setelah itu kita klik compare means. Kita klik yang one sample t-test. Kemudian kita masukkan nilainya. Test value-nya tadi berapa? 70 ya. Kita masukkan test value-nya ada 70. Optionnya kita tengok 95%. Kemudian kita klik OK. Dari sini kita lihat one sample t-test. Kita lihat di sini signifikansinya sebesar 0,101. Signifikansinya yaitu sebesar 1,01 ya. Oke kan 0,101. Berarti 0,101 ya, ini berarti di sini kita lihat lagi. Oke. Tadi kita rumuskan hipotesisnya ya di sini. Kita rumuskan hipotesisnya adalah mu nolnya itu adalah mu, yaitu di sini lebih kecil dari 70%. Kemudian kita lihat lagi untuk HA-nya itu mu lebih besar dari sama dengan 70%. Maka di sini kita lihat karena tadi sig-nya yang kita peroleh itu adalah, ini saya kecilin ya. Sig yang kita peroleh itu adalah di sini adalah 0,101 ya. Jadi di sini kita peroleh sig-nya itu, sig yang kita peroleh itu sama dengan 0,101. Maka di sini bisa kita lihat bahwa ini lebih besar daripada 0,05. Karena lebih besar, maka H0 diterima kan begitu. Berarti H0 diterima. Maka bisa kita simpulkan bahwa ya di sini nilai rata-rata siswa ya, nilai rata-rata siswa itu atau keberhasilan siswa itu kecil dari 70%. Atau nilai rata-rata keberhasilan siswa, ini saya buat nilai rata-rata keberhasilan siswa dalam belajar itu lebih kecil dari 70%. Nah, ini dia yang bisa kita buat kesimpulannya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu dia yang sudah bisa kita lihat hasilnya. Oke, karena ini dia lebih besar daripada 0,05,
yaitu 0,1 itu adalah lebih besar daripada 0,05. Sehingga bisa kita katakan bahwa H0-nya itu diterima, artinya di sini tingkat keberhasilan belajar siswa itu adalah lebih kecil dari 70%. Ya. Itu dia, demikian penjelasan saya untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Nah, untuk minggu depan kita masuk kepada analisis statistik non parametrik. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.